Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Agnesdien, saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Angkatan 2021 di Universitas Samratulangi, Manado. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai step by step dalam pembuatan JLibrary, yakni website yang berisikan pangkalan data perpustakaan pribadi. Sebelum masuk dalam materi pembahasan, teman-teman boleh men-scan barcode yang sudah diberi. Dan dari barcode itu, teman-teman bisa melihat tampilan dari JLibrary. Alur pembuatan JLibrary ini yaitu yang pertama harus membuat Google Form. Dan Google Form ini berisikan pertanyaan-pertanyaan dari data yang kita perlukan. Dan dari hasil pertanyaan tersebut terdapat hasil respon dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan hasil respon ini kita jadikan spreadsheet. Dan spreadsheet inilah yang menjadi database kita. Dan database inilah yang akan kita tampilkan di Google Sites. Oke teman-teman, kita masuk ke step yang pertama yakni membuat Google Form. Kenapa sih membuat Google Form? Karena dari Google Form ini kita bisa memperoleh data-data yang kita perlukan. Dan dari JLibrary ini kita menggunakan 4 Google Form, yaitu yang pertama untuk data koleksi, input koleksi yang masuk, yang kedua untuk data pengunjung yang mengunjungi perpustakaan, yang ketiga untuk pendaftaran kartu tanda anggota, yang keempat kita gunakan untuk menampung kritik dan saran atau rekomendasi koleksi. Dan gimana sih cara membuat Google Form itu? Yang pertama, kita harus buka Google dan search Google Form sign in. Terus langsung kita tekan. Selanjutnya, step yang kedua, kita pilih template yang kosong, yang blank, dalam judul data koleksi. Step yang kelima, untuk mempercantik tampilan, kita edit melalui menu theme untuk menambahkan background dan edit font. Jadi kita bisa milih gitu. Bisa milih backgroundnya mau apa dan juga fontnya itu mau yang seperti apa. Step yang keenam, setelah data koleksi yang masuk di perpustakaan telah diinput, buka data tersebut melalui menu respons lalu pilih spreadsheet. Nah, dari hasil pertanyaan tadi kita ke tampilan yang pensil itu yang di bawah kita pencet, habis itu bakalan muncul 3 menu, ada question, ada response, sama settings. Nah, kita pilih yang response. Nah, dari yang response tersebut ada di pojok kanan atas itu ada lambang yang kecil warna hijau untuk mengantarkan kita ke spreadsheet, sehingga data kita itu menjadi tampilan semacam Excel. Nah, spreadsheet inilah yang menjadi database. Database dalam pengertiannya adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Seperti yang bisa dilihat, di situ ada nomor induk, ada tanggal masuk, ada nomor klasifikasinya juga, ada judul, ada penulis, penerbit, tahun, dan juga keterangan. Dan ini adalah suatu kumpulan data yang saling berhubungan. Selanjutnya, kita membuat Google Sites. Nah, dari data-data yang sudah ada ini, kita jadikan ke Google Sites, yakni situs perpustakaan. Step pertama yaitu kita, seperti tadi, kita buka Google, terus kita ketik Google Sites. Nah, setelah mengetik Google Sites, kita pencet Google Sites sign in, dan langkah yang ketiga kita pilih seperti tadi, template-nya yang kosong. Setelah itu, kita edit judul pada menu utama atau home, menjadi judul yang kita inginkan. Kalau saya mengeditnya dengan kata J strip library. Dan selanjutnya di pojok kiri atas ada perintah enter site name dan ketik juga JLibrary dan tambahkan logo perpustakaan. Selanjutnya kita bisa ganti tema sesuai dengan keinginan kita sehingga tampilan bisa lebih menarik. Pada saat teman-teman membuka tampilan dari JLibrary, itu ada 3 halaman utama, yaitu ada halaman home, ada halaman koleksi, dan juga ada J-card. Nah, gimana sih cara membuat ketiga halaman ini? Caranya adalah yang pertama, di sebelah kanan ada 3 menu dari Google Sites, yaitu ada menu insert, ada menu page, dan ada themes. Nah, kita pilih yang page yang tengah. Setelah kita pilih, ada tombol tambah di bawahnya, kita pencet, terus kita pilih new page.
Setelah pilih, kita tentukan judul yang kita mau. Setelah itu, untuk melengkapi halaman-halaman ini kita di menu insert, di mana di menu insert ini ada content blocks yang isinya kita bisa mengisi scanan barcode seperti yang ada di home, di halaman home, yaitu scanan barcode selamat datang untuk pengunjung dan juga untuk pengunjung dan juga bisa juga menambahkan gambar, dan gambar yang ada di menu home yaitu gambar tata tertib. Dan dari menu insert ini kita bisa menambahkan mulai dari teks, mulai dari gambar, link, sampai ke Google Drive. Terus juga ada content blocks-nya untuk mengatur layout tampilan dari JLibrary ini. Terus bisa menambahkan tombol, bisa menambahkan kolase dari foto-foto, dan masih banyak fitur-fitur yang diberikan Google Sites untuk mempercantik dari tampilan JLibrary, mulai dari gambar, link, sampai ke Google Drive. Terus juga ada content blocks-nya untuk mengatur layout tampilan dari JLibrary ini. Terus bisa menambahkan tombol, bisa menambahkan kolase dari foto-foto, dan masih banyak fitur-fitur yang diberikan Google Sites untuk mempercantik dari tampilan JLibrary ini. Dan dari 3 menu tersebut, menu yang pertama itu ada link untuk pengunjung, ada tata tertib, ada kritik dan saran, di mana kritik dan saran ini bisa menampung segala keluhan dari para pemustaka, dan apabila pemustaka ingin menyarankan atau merekomendasikan koleksi, itu bisa dengan men-scan lalu menginput. Selanjutnya ada halaman koleksi yang menyimpan daftar koleksi yang dimiliki dari JLibrary. Yang ketiga ada J-Card. J-Card ini adalah sebutan untuk kartu tanda anggota dari JLibrary. Dan dari step by step tersebut jadilah JLibrary yang bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman scan dari tampilan pertama tadi. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan kalimat. Saya Jessica, sekian dan terima kasih.